Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 23383030077. Saya dari kelas ESD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Yaitu apa itu pengukuran risiko? Pengukuran risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi ataupun proyek. Dan proses ini melibatkan pengumpulan data, evaluasi probabilitas kejadian, serta estimasi dampak potensial dari setiap risiko yang teridentifikasi. Tujuan utama dari pengukuran risiko adalah membantu pengembalian keputusan yang tepat dalam manajemen risiko sehingga organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengukuran risiko. Adapun prinsip-prinsip pengukuran risiko tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada objektivitas. Nah, objektivitas di sini yaitu merupakan data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran risiko yang harus akurat dan juga dapat diverifikasi dan bebas dari bias subjektif untuk menghasilkan penilaian yang valid. Dan yang kedua ada konsistensi. Nah, konsistensi di sini merupakan metode dan pendekatan pengukuran risiko yang harus diterapkan secara seragam di seluruh organisasi untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan dengan dan juga dipercaya. Yang ketiga yaitu relevansi. Nah, relevansi di sini merupakan pengukuran risiko yang harus fokus pada risiko yang signifikan dan berdampak material terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan yang nomor 4 yaitu transparansi. Transparansi ini merupakan proses dan hasil pengukuran risiko yang harus dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan komunikasi yang jelas, memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu ada keterukuran. Keterukuran di sini merupakan risiko yang harus dapat diukur dengan indikator yang jelas dan terukur, dan penggunaan metrik yang tepat yang memungkinkan perbandingan dan pemantauan risiko secara objektif. Selanjutnya yaitu ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada analisis kualitatif, yaitu penilaian risiko yang berdasarkan kategori tingkat keparahan seperti low, medium, dan high. Dan metode ini menggunakan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ahli. Dan selanjutnya yaitu ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan penggunaan data numerik dan statistik untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko. Dan metode ini juga memberikan hasil yang lebih terukur dan objektif. Selanjutnya ada teknik lanjutan yang berupa metode Delphi. Metode Delphi adalah teknik konsultasi ahli yang digunakan untuk memperoleh estimasi risiko yang akurat, dan proses ini melibatkan serangkaian kuesioner yang dikirimkan kepada panel ahli secara anonim, dan hasil dari setiap putaran yang dikumpulkan dan dirangkum kemudian dibagikan kembali kepada para ahli untuk revisi hingga tercapai konsensus. Dan selain metode Delphi, teknik lanjutan ini juga ada simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi risiko kompleks dengan menghasilkan ribuan skenario acak. Dan teknik ini memungkinkan analisis probabilitas berbagai hasil yang mungkin terjadi,
membantu pengambil keputusan memahami rentang kemungkinan dan ketidakpastian dalam pengukuran risiko. Selanjutnya ada proses pengukuran risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah tahap awal yang krusial. Dalam proses pengukuran risiko pada tahap ini, organisasi mengumpulkan data tentang potensi risiko yang mungkin terjadi. Metode yang umum digunakan meliputi brainstorming dengan tim, penggunaan checklist, risiko standar, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Tujuan utama identifikasi risiko adalah memastikan tidak ada risiko signifikan yang terlewatkan sebelum melanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah tahap analisis risiko menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Pendekatan kualitatif menggunakan kategori deskriptif, rendah, sedang, dan juga tinggi. Sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik. Matriks risiko 3x3 membantu mengklasifikasikan risiko berdasarkan probabilitas dan tingkat dampaknya untuk menentukan prioritas penanganan. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah tahap menentukan risiko mana yang perlu ditangani berdasarkan hasil analisis. Proses ini melibatkan membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Risiko yang melebihi ambang batas toleransi harus diprioritaskan untuk penanganan segera. Dan prioritas penanganan ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Risiko yang tinggi ditangani lebih dahulu dan diikuti risiko sedang dan rendah. Dan yang keempat ada pelaporan dan monitoring. Nah, dokumentasi, hasil, dan rekomendasi setelah risiko dianalisis dan dievaluasi. Langkah penting berikutnya adalah menyusun laporan yang komprehensif. Dan laporan ini mencakup temuan risiko, tingkat keparahan, serta rekomendasi tindakan mitigasi yang diperlukan. Dan dokumentasi yang baik memastikan semua pemangku kepentingan memahami kondisi risiko organisasi. Dan pengawasan risiko berkelanjutan, monitoring risiko dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan risiko yang telah diidentifikasi tetap terkendali. Proses ini meliputi pemantauan indikator risiko, evaluasi efektivitas tindakan mitigasi, dan pembaruan penilaian risiko sesuai perubahan kondisi. Pengawasan yang konsisten menjaga organisasi tetap siap menghadapi ancaman. Yang selanjutnya yaitu ada ringkasan pengukuran risiko. Ringkasan pengukuran risiko yaitu ada definisi dan tujuan. Dan pengukuran risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengukur risiko guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen risiko organisasi. Dan ada prinsip dasar, yaitu objektivitas dalam pengumpulan data, konsistensi dalam penerapan metode, dan relevansi terhadap risiko signifikan, transparansi proses, dan ketentuan dengan indikator yang jelas. Dan yang terakhir ada teknik dan proses. Ada analisa kualitatif dan kuantitatif, serta metode NLP dan simulasi Monte Carlo. Dan juga ada tahapan klarifikasi, identifikasi, analisis, evaluasi, dan juga pelaporan dan monitoring. Demikian, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.